Jadi kalau kita nengok sejarah itu begitu. Ada lagi seorang sahabat namanya Khabbab al-Arat. Khabbab al-Arat ini ketika masuk Islam dipanggang oleh kafir Quraisy di atas bara api sehingga lemak yang mengalir dari tubuhnya memadamkan bara. Lemak yang menetes itu. Kira-kira kalau kita dipanggang kayak gitu betah nggak ya? Kalau naudzubillah lemah iman kita, mungkin kita ini bisa tinggalkan Islam daripada sakit gitu kita. Orang dulu enggak gitu. Jadi tapi memang Allah itu tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan. Jadi kita ini paling diuji dengan sibuk-sibuknya pekerjaan, dipanggil suruh sholat gitu. Maka lemak yang mengalir dari tubuhnya Khabbab bin al-Arat tadi memadamkan bara api. Itu ketika masa Khalifah Umar, ini awal-awal Islam. Ketika masa Nabi itu dia ditangkap Khabbab bin al-Arat. Kemudian ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Islam telah jaya, maka Khabbab ini dipanggil oleh Sayyidina Umar. Hai Khabbab, sini. Maka Khabbab dipanggil, kemudian maju. Khabbab disuruh oleh Sayyidina Umar, wahai Khabbab, buka baju kamu, saya mau melihat punggungmu. Maka dibukalah punggung baju Khabbab tadi. Sayyidina Umar mengatakan, belum pernah saya melihat punggung seperti punggungmu ini, wahai Khabbab. Maka Khabbab senyum, alhamdulillah. Jadi kemudian itulah rasa nikmat. Rasa nikmat itu dirasakan ketika mengalami masa susah. Jadi kenangan susah-susah terkabul. Begitulah kita ini susah-susah di dunia ini. Ini memang dunianya tempatnya susah. Di dunia ini bukan tempatnya nikmat. Jangan cari kenikmatan di dunia ini. Tempatnya susah. Justru kenikmatan itu ada di dalam susah. Tapi susah karena taat itu jadi nikmat. Jadi kalau orang itu mencari nikmat dalam kemaksiatan, itu bukan nikmat, itu justru musibah. Maka disebutkan warubba syahwatin turisu huznan tawila. Mengikuti hawa nafsu itu memang nikmat, lezat, manis, maksiat, makan duit haram, korupsi sekarang pada ditangkap kan sama Pak Prabowo, tangkap itu Pak Prabowo. Ya Allah, 3.000 triliun kalau dibagi setiap rakyat, setiap satu kakak dapat berapa? 14 miliar. Masya Allah, kaya Indonesia ini. Indonesia ini Masya Allah tempatnya emas itu di Papua setiap hari ditambang, setiap hari itu 3 kilo, setiap hari 3 kilo. Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberi negeri yang baldatun thayyibah. Jadi inilah pelajaran bagi kita. Jadi kenikmatan itu ada di dalam taat kepada Allah SWT. Kalau tidak taat kepada Allah, nggak mungkin nikmat. Walaupun uangnya banyak, karena kenikmatan itu bukan ada dalam uang. Seandainya kenikmatan itu ada dalam uang, kekayaan yang melimpah, tubuh yang ganteng, mestinya Qarun paling bahagia, Abu Jahal paling bahagia. Abu Jahal itu orang ganteng itu. Orang Arab, pamannya Nabi. Abu Lahab, pamannya Nabi. Tapi enggak iman sama Allah, sengsara. Bilal itu orang jelek, kulit hitam, tapi iman kepada Allah, nikmat. Jadi kita ini di dunia itu, Masya Allah, sama-sama kita renungi bahwa dunia ini apa sih dunia itu? Dunia itu tempat transit saja. Bukan tempat tinggal, dunia ini tempat transit. 60-70 tahun habis itu kita pergi. Insya Allah.
Maka kepergian kita nanti bagaimana kepergian yang nikmat, bahagia, husnul khotimah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah kenikmatan ketika Allah bilang fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Berkumpullah kamu bersama rombongan hamba-hambaku yang baik, masuklah ke dalam surga. Ketika masuk ke dalam surga, berombong-rombong, yusiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa digiring masuk surga rombong-rombong. Ada Quran, di dalam Al-Quran surat namanya Az-Zumar, surat Az-Zumar. Dalam surat itu disebutkan dua jenis makhluk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa dimasukkan surga zumaro. Zumaro itu artinya berombong-rombong, tidak sendirian. Nanti tidak boleh masuk surga sendiri-sendiri, tidak boleh. Maka dalam tafsirnya ayat itu disebutkan ketika orang mau masuk surga sendirian nanti, maka ditanya oleh malaikat, lah kamu sendiri? Oh, aku sendiri, sholat di kampung aku sendiri. Oh, tidak boleh masuk surga sendiri-sendiri. Tiba-tiba datang orang di belakangnya nuntut, ya Allah jangan masukkan surga dia. Maka dia mengatakan, kenapa? Aku ini taat kepada Allah. Iya kamu memang taat, tapi kamu nggak pernah mikirkan saya untuk taat. Iya kamu sholat, tapi nggak pernah kamu ngajak saya untuk sholat. Jadi tidak ada masuk surga sendiri-sendiri. Masuk surga itu bareng-bareng. Nanti ada ada rombongan orang sholat, rombongan orang haji, rombongan orang zikir, rombongan orang sedekah. Ada rombongan-rombongannya. Maka kalau kita ini banyak amal kebaikan ini, maka nanti bisa ikut rombongan-rombongan yang mana kita bisa pilih. Itu cerita tentang surga dan neraka. Ini kesimpulannya adalah iman kepada hari kiamat. Kalau rukun iman itu kan ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada Rasul Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari kiamat. Nah, ini beriman kepada hari kiamat itu maksudnya hari kiamat itu apa? Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik yang buruk. Maka beriman kepada hari kiamat itulah yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Idza waqa'atil waqi'ah, bila terjadi hari kiamat. Surat Al-Waqi'ah itu kalau kita ini tengok terjemahannya, idza waqa'atil waqi'ah, bila telah terjadi hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kejadian hari kiamat itu tidak bohong, kata Allah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kejadian tentang hari kiamat itu pasti. Laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidak bohong. Khafidatur rafi'ah. Kiamat itu akan merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Maknanya merendahkan yang tinggi, meninggikan yang rendah. Meninggikan yang rendah. Di dunia ini banyak orang merasa tinggi, merasa menang di persidangan, walaupun salah. Kalau banyak uang, menang. Maka di hari kiamat direndahkan oleh Allah, karena di sana akan ada persidangan di mana mengembalikan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Di dunia ini kalau direndahkan orang nggak apa-apa. Khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja, bumi digoncang segoncang-goncangnya, wabusatil jibalu bassa, begitu juga gunung. Masya Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncang segoncang-goncangnya, wa akhrajatil ardu athqalaha, kemudian bumi mengeluarkan segala isinya, wa qala al insanu malaha, manusia pada berteriak, malaha, apa ini? Apa?
Jadi inilah hadirin, insya Allah. Maka kita duduk di majelis ilmu sebulan sekali di sini ini bukan mengajarkan di sini ini, tapi ini saling ingat mengingat. Bukan antara murid dan guru, bukan, ini antara sama-sama umatnya Kanjeng Nabi saling ingat mengingat. Maka Masya Allah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang iman, menjadikan orang yang beramal. Harapannya kondisi-kondisi seperti ini selalu bersama kita, bahkan bukan bersama kita saja, tapi bersama keluarga kita, anak-anak kita. Karena yang pengen selamat dari dunia itu bukan hanya kita, tapi kita, keluarga kita. Maka kalau orang itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang selamat seluruh orang yang beriman yang ada hubungan dengan dia, walaupun imannya lemah. Selama iman ada iman, maka nanti akan masuk surga bareng-bareng bapaknya, istrinya, anak-anaknya. Maka disebutkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Dalam Al-Quran surat Ibrahim Allah Ta'ala berfirman, Rabbana ya Allah wa adkhilhum jannati adnin, masukkanlah orang-orang yang beriman ke dalam surga Aden. Nanti ada surga namanya surga Aden. Masukkanlah ya Allah orang-orang yang beriman ke dalam surga Aden. Siapa yang bilang begini? Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wa adkhilhum. Malaikat pemikul aras. Malaikat-malaikat pemikul aras membela orang-orang yang beriman, mengatakan kepada Allah, ya Allah, orang-orang yang beriman ketika dulu di dunia sekarang telah menghadap kepada Engkau di hari kiamat ini, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Quran. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, masukkanlah orang beriman itu ke dalam surga Aden. Wa man sholaha, bersama orang-orang yang baik. Min abaihim, yaitu bapak-bapak mereka, wa azwajihim, istri mereka, wa dzurriyyatihim, anak dan keturunan mereka. Masukkanlah ya Allah orang-orang yang beriman itu jangan sendirian, tapi bersama keluarganya yang baik, bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau telah berjanji akan memasukkan orang beriman itu ke dalam surga. Sesungguhnya Engkau maha mulia, maha bijaksana. Maka penuhilah ya Allah, maka orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga. Ketika kemudian masuk surga ada yang nyangkut, maka ditanya, ya Allah, saya punya anak dulu, kemana anak saya? Anak kamu dulu sering meninggalkan sholat. Allah, dia orang Islam ya Allah. Saya tidak nikmat surga kalau anak saya masih ada di neraka. Maka anaknya yang ada di neraka disyafaati oleh bapak. Jadi selama masih ada Islam, maka Islam ini tinggi. Selama orang itu Islam, maka mungkin kadang ada Islamnya yang lemah, maka yang kuat akan nolong. Tapi kalau antara Islam dan kafir, maka tidak ada lagi tolong menolong. Untuk itu kita ini menjadi orang Islam ini punya keluarga orang Islam, istri kita orang Islam, anak kita orang Islam, walaupun amalan mereka masih lemah,
tetap kita berdoa sama Allah sebagai orang tua. Ya Allah, jagalah istri saya, jagalah anak-anak saya, jagalah tetangga-tetangga saya, jagalah umat Islam seluruh alam dari musibah dunia, musibah akhirat. Begitu. Kalau orang itu yang dipikirkan keselamatan dirinya di akhirat, maka dirinya di akhirat, maka yang sembarang hidup. Kenapa orang itu sembarang hidup? Makan asal makan, hidup asal hidup, tidak peduli mau haram, mau boleh, mau tidak. Asal aku mau boleh semua. Kalau aku nggak mau baru nggak boleh. Nah, ini bukan prinsipnya orang Islam. Masuklah ke dalam surga Aden bersama min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal aziz. Wa qihimus sayyi'at wa man taqi sayyi'at yauma idzin faqad rahimtah. Ya Allah, orang beriman jaga dari segala macam-macam keburukan. Siapa orang yang di hari kiamat dijaga dari macam-macam keburukan, wa qihimus sayyi'at wa man taqi sayyi'atin yauma idzin faqad rahimtah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Wa dzalika masuk surga, selamat dari neraka, al-fawzul azim, kata Allah, itulah kesuksesan yang besar. Kita mudah-mudahan diistiqomahkan dalam keadaan iman, kemudian mati dalam keadaan iman. Itulah harapan kita yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah, mungkin ini saja malam ini yang bisa kita obrolkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi tambahnya keimanan, tambahnya keilmuan, sehingga semakin hari semakin bertambah umur, semakin tambah dekatnya kita kepada Allah, semakin nikmat sholat, semakin nikmat zikir, semakin lezat di dalam mengerjakan amal-amal kebajikan. Karena ada orang itu nikmat sholat, nikmat baca Quran, nikmat bangun malam tahajud. Masya Allah. Ada orang malas. Masya Allah. Kenapa orang itu nikmat? Karena hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Orang yang kemudian dijadikan nikmat mengamalkan Islam, wa huwa ala nurin min rabbih, karena hatinya dikasih cahaya oleh Allah. Mudah-mudahan cahaya itu ada cahaya yang besar, ada cahaya yang kecil. Maka kita berdoa, ya Allah, bila Engkau meletakkan di hatiku ada cahaya, kembangkan cahaya itu dan Kau jaga ya Allah, sehingga kami istiqomah dalam ketaatan. Ada yang mau tanya? Ya. Jin sama iblis. Kalau jin ini dia sejenis manusia. Jadi kalau manusia itu ada Islam, ada yang Islam, ada yang kafir, maka jin itu ada jin Islam, ada jin kafir. Jadi di zaman Nabi, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif untuk dakwah di sana, maka orang-orang Taif tidak menerima dakwahnya Nabi, Orang-orang Taif tidak menerima dakwah. Maka Nabi pulang. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang sambil dibuntuti batu, dilempari batu, sehingga baju yang putih menjadi merah berlumuran darah. Orang-orang Taif tidak mau masuk Islam. Tidak mau beriman. Maka datanglah malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung mengatakan, wahai Muhammad, kalau kamu mau akan saya benturkan dua gunung ini yang ada di lembah Taif ini, sehingga Taif ini menjadi ketimpa gunung. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan,
Inni ashku dhunfa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Illam yakun bika 'alayya ghadabun fala ubali. Lakal 'utba hatta tardo. Kata Nabi, oh enggak. Kata Nabi, bukan itu yang saya kehendaki. Saya hanyalah ngajak orang-orang Taif sekarang untuk beriman kepada Allah. Ternyata orang Taif tidak mau, justru mereka melempari saya dengan batu. Umpama sekarang orang-orang Taif tidak mau beriman, saya berharap nanti anak cucunya. Kemudian setelah itu datanglah rombongan jin. Rombongan jin. Diceritakan Allah dalam Al-Quran surat jin. Maka dalam Al-Quran itu ada satu surat namanya surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi di saat itu orang-orang Taif dari kalangan manusia di Taif tidak mau beriman, tetapi orang makhluk Allah dari kalangan jin beriman. Maka jin itu dia sejenis manusia diperintah untuk beriman kepada Allah. Maka ada yang beriman jin muslim, ada yang tidak beriman jin kafir. Tapi kalau iblis dan setan itu secara umum mereka adalah masuk di yang jin kafir. Jadi maka ada istilahnya syaitanul marid, setan-setan yang mereka menentang Allah. Begitu juga di kalangan manusia ini ada manusia yang Islam, ada manusia yang kafir. Begitu juga di kalangan jin, ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Maka firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksud alamin di sini ditafsiri oleh para ulama, alamul insi wa alamul jinni. Alam manusia, alam jin. Wajib beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad. Sehingga ada orang yang beriman kepada Allah dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Begitu juga ada yang kafir dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Jadi kalau jin ini sejenis kita. Dia ini ada yang beriman kepada Allah, ada yang kafir. Tetapi mereka termasuk jenis makhluk yang tidak kelihatan. Maka dalam riwayat disebutkan, setiap ada perkumpulan kebaikan, maka selalu ada bersamanya dua jenis makhluk, malaikat dan jin. Jadi setiap perkumpulan manusia di dunia ini perkumpulan yang baik, maka perkumpulan itu selalu ditemani oleh malaikat dan jin. Jadi misalnya seperti majelis-majelis seperti ini, maka ada duduk, cuman kita tidak melihat siapa, malaikat, siapa, jin-jin muslim ikut ngaji, dan itu ada hadisnya. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yatlubuna majalisal dzikri faidahum wajadu halumu. Bahwasanya ada malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi mencari majelis-majelis zikir, majelis ilmu. Faidahum wajadu, bila malaikat itu mendapatkan majelis-majelis seperti itu, satu sama lain memanggil, halumu, halumu, halumu. Kemari, 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 menuju tempat yang kalian cari. Maka malaikat-malaikat itu berkumpul mengerumuni majelis yang ingat kepada Allah sampai bersab-sab sampai kelak. Maka ada yang kalau ada kalangan manusia berkumpul di majelis yang baik, maka malaikat dan jin berkumpul di situ. Cuman kita tidak tahu, tidak melihat, tapi harus iman, karena itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi beriman kepada perkara yang gaib. Malaikat itu nggak pernah kelihatan, tapi kita harus tahu bahwa malaikat itu ada, jin itu ada. Justru kadang tidak melihat itu hikmah besar. Kita tidak pernah melihat setan kan, alhamdulillah. Coba kita melihat setan, ketakutan kita. Jadi kita ini kadang tidak melihat itu justru hikmah. Jangan terus
Katanya ada malaikat raqib atid pencatat amal baik dan amal buruk. Mana itu malaikatnya itu? Seumur hidup saya belum pernah melihat saya. Saya belum pernah melihat itu. Kira-kira ada enggak? Yang ada itu tidak harus kelihatan. Kalau ada tapi enggak kelihatan, apa masuk akal? Dia masuk akal lah. Tidak harus semua yang ada itu harus kelihatan. Jadi kalau kamu perkara yang ada itu harus kelihatan, sehingga kalau tidak kelihatan tidak ada, nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya tanya kamu pernahkah melihat otak kamu? Nggak pernah, berarti otak kamu nggak ada. Kamu nggak pernah melihat otak. Nah itu cara mudah memahami. Jadi bukan karena tidak pernah melihat Allah terus Allah nggak ada, karena nggak pernah melihat malaikat terus malaikat tidak ada. Itulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi jin, bedanya jin dan iblis. Jadi jin itu ya cabangan dari iblis. Ada yang Islam, jin muslim. Ada yang kafir, itu namanya setan. Di iblis itu jadi setan itu ungkapan daripada jin kafir. Kalau manusia ada yang Islam, ada yang kafir. Begitu juga di kalangan jin, ada yang Islam, ada yang kafir. Yang jin yang kafir itulah maknanya setan-setan. Maka jin yang kafir ini setan, dia selalu mengganggu, sukanya mengganggu. Maka dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, asyaitonu aduun fattakhidhuhu innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan, setan dalam artian iblis atau setan jin kafir tadi, maka itulah musuh kita yang selalu menyesatkan melalui bisikan. Maka surat Qul a'udzu birabbin nas itu hendaklah kita baca sebelum kita takbiratul ihram. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi setan itu kerjaannya yuwaswisu, mengganggu, membuat ragu, fi sudurin nas, hatinya manusia. Jadi dibuat kacau, dibuat ingkar. Jadi makanya jangan, jadi ada bisikan kanan, ada bisikan kiri. Bisikan kanan itu adalah bisikan kebaikan, itu dari malaikat. Bisikan kiri, bisikan kejahatan, itu dari setan. Jadi selalu ini bisikan kanan atau bisikan kiri. Kalau bisikan kanan kita kerjakan, berarti ini baik, berarti ini amal baik. Bisikan kiri kita tinggal. Alhamdulillah. Cukup? Ada lagi? Oh ya. Ketika itu, ya, ketika kita i'tidal, sami Allah pakai ain. Sami'a artinya mendengar. Sami Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Sami Allah, Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Apa yang didengar oleh Allah? Liman hamidah, pujiannya makhluk yang memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah, artinya Allah mendengar pujiannya makhluk yang memuji Allah. Nah, jadi kita ini memuji-muji Allah, maka pujian kita itu didengar oleh Allah. Maka orang yang banyak memuji-muji Allah, dia akan terpuji di sisi Allah. Terpuji itu termulia. Berharga. Sami Allah pakai ayat. Begitu juga ketika kita sujud, ketika kita ruku. Apa tadi? Yang kedua, Subhana Rabbiyal Azim pakai ain. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi.
Jadi artinya subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Subhana, maha suci, rabbi, Tuhanku. Subhana rabbi. Rabbi itu al-azim, yang maha agung. Subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku. Siapa Tuhanku? Al-azim, yang maha agung. Wa bihamdih, dan dengan memuji-muji Allah inilah aku berharap agar menjadi agung di sisi Allah yang maha agung. Artinya subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdih, dan dengan memuji-muji Allah saya punya harapan agar saya agung di sisi Tuhanku. Itu maknanya subhana rabbiyal azim. Jadi pakai ain. Kalau pakai hamzah itu berubah artinya. Maka di dalam lafaz-lafaz sholat itu hendaklah kita perhatikan setiap hurufnya. Kalau itu bukan rukun, mungkin tidak mempengaruhi kesahannya sholat. Termasuk bacaan tasbih tadi, seandainya dibaca hamzah, sholatnya tetap sah, tetapi merusak arti. Jadi harus benar pakai ain. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Subhana, maha suci, Rabbi, siapa yang maha suci itu? Tuhanku. Selain Tuhanku enggak suci. Kalau orang itu merasa suci, maka dia telah mengambil sifat suci itu dari yang punya sifat suci. Sehingga orang yang merasa suci dikatakan sombong. Kenapa? Karena dia mencuri dari Allah yang punya sifat suci, hanya Allah. Maka kita ini harus merasa kotor, najis, sehingga kita pengen istighfar terus, minta maaf. Jadi kalau kita ini merasa kotor, merasa jelek, itu baik. Kalau kita ini merasa sempurna, merasa baik, justru itu buruk. Maka itulah kalimat-kalimat zikir-zikir ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la, sambil nyium tanah kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku al-a'la, yang maha tinggi. Ini kalau al-a'la, yang maha tinggi. Kalau dalam sujud kan kita membaca subhana rabbiyal a'la. Kalau dalam ruku subhana rabbiyal azimi, maha suci Tuhanku yang maha agung. Wa bihamdih, dan dengan memuji-muji Allah saya berharap menjadi orang yang agung di sisi Allah. Itu bacaan dalam ruku. Kalau dalam sujud subhana rabbiyal a'la. A'la. Nah, di sini a-nya itu pakai hamzah. A, kemudian habis hamzah ain. A'la. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku Allah yang maha tinggi. Bihamdih, dan dengan memuji-muji Allah sambil tadi baca subhana rabbiyal a'la, ingin ditinggikan oleh Allah. Jadi simbol kalau orang ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dia harus merendahkan di hadapan Allah. Siapa yang merendahkan di hadapan Allah, dia akan ditinggikan. Maka sujud itu simbol makna tawadhu. Kita ini sujud, nempelkan kening di tanah sambil berucap subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Wa bihamdih, dan dengan memuji-muji Allah saya berharap ditinggikan derajatku di sisi Allah. Jadi kalau orang itu sudah ditinggikan oleh Allah, walaupun direndahkan itu tetap tinggi. Maka Nabi bersabda, ibtagu ar-rif'ata indallah, carilah pangkat dan kedudukan itu di sisi Allah dengan cara
wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan cara sabar kalau diuji, syukur kalau diberi kemudahan, kemudian was-shalah, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Kalau kita ini lupa sholat, kebaikan apapun yang kita kerjakan, kalau nggak ada sholat 5 waktu, maka berada dalam bahaya. Alhamdulillah kita ini menjadi orang-orang yang sholat. Ada lagi? Cukup? Tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid. Rabbana zidna ilma warzuqna minka fahma faqihna fid din 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha mubarakan maqbula wa tafarruqana min ba'dihi dhikruka ma'suma marhuma bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua kita.